Pemirsa, hari ini terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Arif Rahman Arifin menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arif Rahman Arifin menjelaskan situasi di Duren 3 saat digelar olah TKP beberapa hari pasca pembunuhan Yosua. Arif Rahman Arifin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya. Tadi malam itu sebenarnya sudah kita jadwalkan jam 8:30 dengan toleransi akan ngaret sampai dengan jam 9. Jadi ternyata ini 1,5 jam dari jadwal yang sudah kita perhitungkan. Walaupun yang dibicarakan itu kemarin kepada terdakwa Agus yang paling terakhir. Tapi paling tidak jam 9 kita sudah sampaikan untuk persidangan hari ini di Jumat ini. Ya. Mudah-mudahan ini dapat terselesaikan dengan baik ya, sampai dengan batas waktu sebelum azan Jumat. Gitu ya. Baik. Tadi suara-suaranya sehat ya? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya. Ya. Saya akan tanyakan langsung kepada saudara, ya, terkait dengan pemeriksaan saudara pada hari ini. Saya tanyakan kepada saudara, apakah keterangan saudara pada waktu saudara menjadi saksi kemarin itu tetap itu keterangan yang sama dengan yang akan kami tanyakan? Ada perubahan tidak pada waktu saudara minta keterangannya sebagai saksi? Ada sedikit yang mulia. Yang mana? Yang Tambahan atau perubahan? Kalau tambahan nanti, Oh, siap. ada yang akan kami tanyakan juga. Tapi yang sudah disampaikan pada waktu memberikan keterangan sebagai saksi, ada perubahan tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Ya. Baik, kalau tidak ada, kami akan lanjutkan. Gitu ya? Iya yang mulia. Baik. Saudara, orang yang membantah apa yang diterangkan oleh Sambo mengenai untuk menyelamatkan terdakwa Hendra. Itu. Iya tuh. Maksudnya yang mulia? Dalam pemeriksaan Pemeriksaan Pak FS saksi kemarin. Ferdi Sambo. Siap, betul. Iya. Bisa saudara ulangi? Terkait dengan pernyataannya Pak Ferdi Sambo yang dia hanya melihat saya sendiri yang menghadap. Itu. Iya yang mulia. Bukan, kalau selamat Hendra, maka kamu pun akan selamat gitu. Siap. Itu kan bantahan saudara. Di samping yang pertama tadi. Oh itu yang kejadian pada saat sidang kode etik. Itu yang saya maksudkan. Siap. Ya. Baik, yang pertama tadi lah ya. Yang di tanggal 13 ya. Siap yang mulia. Yang pada waktu itu saudara menonton bersama dengan Cuk, Baikuni dan Ridwan. Iya yang mulia. Begitu ya. Dini hari. Dini hari jam 2, maka kenapa kemudian saudara menelpon pada waktu itu? Karena saudara tidak punya kekuatan mental untuk menghubungi Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Sehingga karena itulah saudara hanya berbicaranya kepada Hendra. Betul yang mulia. Dan itu kemudian dibantah baik oleh Hendra maupun oleh Sambo. Betul yang mulia. Kan seperti itu. Betul. Baik. Baik Hendra maupun Sambo, dia menceritakan bahwa pada waktu malam itu, pada waktu mereka bertemu, ya bahkan dia tidak berdua dengan saudara, cuma sendiri ya. Dia katakan laporan saudara terhadap Hendra itu terkait tentang ada CCTV di dalam rumah yang hilang. Itu yang dibicarakan. Bukan yang mulia. Yang mana? Mohon izin yang mulia. Jadi saya cerita sedikit mundur di tanggal 12 malam yang mulia. Ini bukan cerita saudara. Oh siap. Ini masih cerita yang dibenarkan keterangannya Ferdi Sambo dengan terdakwa Hendra terkait laporan. Iya, iya. Tolong fokuslah. Iya. Ya. Saudara tegang, nanti saya pun jadi ikut tegang. Ya. Apa dulu? Ya, cermati dulu pertanyaannya, ya.
yang dilaporkan Hendra pada waktu bertemu dengan Sambo adalah ada CCTV yang hilang yang di dalam rumah. Masih ingat saudara enggak? Kan sama-sama diperiksa sebagai terdakwa, saksinya ada Ferdi Sambo. Ingat yang mulia? Iya. Betul itu yang dibicarakan kan? Kalau Bukan saya menanyakan ke saudara, tapi menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Ferdi Sambo, ya, dan kemudian dibenarkan oleh terdakwa Hendra pada saat itu. iya yang mulia. Ada CCTV di dalam rumah yang hilang. Iya, Itu iya. atas pelaporan dari saudara kepada Hendra. Padahal saudara tidak menceritakan itu, Iya yang mulia. tapi saudara menceritakan itu Nonton. ada video yang saudara lihat. Iya. Ternyata si Joshua masih hidup. Itulah yang saudara laporkan kepada itu. Iya kan itu ya. Betul. Baik, pertanyaan saya kepada saudara, apakah ada saudara melaporkan tentang itu? Ya CCTV atau DVR yang di dalam rumah Ferdi Sambo yang hilang kepada Hendra? Tidak ada yang mulia. Jadi, Tidak ada. mohon izin yang mulia. Kami- Silakan ceritakanlah. Iya yang mulia. Tapi yang jelas tidak ada ya. Tidak ada yang Tidak mulia. ada, baik. Jadi tanggal 12 itu kami diperintah oleh wakilnya Pak Hendra, kami manggil jabatannya itu Sesro, Pak Deni Nasution. Pak Deni? Deni Nasution. Denny Setian, oke. Dalam BAP sudah kami sampaikan, bersama dengan Karo Propos Pak Beni Ali, itu memerintahkan kami untuk berangkat ke TKP, Maghrib 18.00. Tanggal 12 tadi, 12 Juli itu yang mulia, jam 6. jam 6. Ya. Karena di jam 17-nya Kapolri itu mengumumkan adanya pembentukan tim sus. Pembentukan tim sus yang anggotanya itu Karo Paminal dengan Karo Propos. Mungkin nanti kalau di Google oleh Yang Mulia atau dari jaksa pasti muncul di berita. Kemudian kami diperintahkan berangkat bersama satu mobil dengan Pak Deni dan Pak Beni. Sampai kurang lebih jam 7. Jam 20 itu sudah rame orang termasuk Pak Kabar Eskrim, Pak Direktur Bidum dan beberapa pejabat lainnya. Dimulai pelaksanaan olah TKP dari Lafor datang, Inafis datang. Kemudian jam kurang lebih 20.30 Pak Kaba dengan rombongan keluar, kami juga keluar dari TKP karena ramai sekali di dalam. Kemudian tidak beberapa lama Pak Hendra itu menelpon kami. Posisi Hendra di Jambi ya? Di Jambi yang mulia. Pak Hendra menelpon kami menanyakan dengan sedikit marah, kamu lihat siapa yang mimpin? Loh siap apa katanya? Siap tidak tahu. Loh kamu di mana? Bukannya kamu di TKP? Siap saya di luar. Masa kamu nggak bisa lihat siapa yang mimpin olah TKP? Siap tidak lihat. Akhirnya saya berusaha ke dalam, saya lihat yang sedang olah TKP di dalam sepertinya orang dari Puslapor karena sedang memasang benang. Padahal itu tim sus ya, Tim sus, bentukan dari Kapolri kan? Kapolri. Kok sampai dia tidak tahu? Maksudnya kegiatan di dalam. Betul. Ya, kan saudara katakan tadi siapa yang memimpin? Kan begitu. Kalau itu tim sus, apa dia tidak diinformasikan? Karena kan ini bentukan. Memimpin sedang memimpin olah TKP itu siapa yang mulia? Kalau dari tim sus yang ditunjukkan ada itu siapa pimpinannya? Pimpinannya Pak Wakapolri atau Irwasum gitu. Wakapolri. Apa itu dia tidak tahu kalau itu yang Maksudnya yang kegiatan lagi Kegiatannya. berlangsung saat itu dia telepon yang mulia. turun dia Wakapolri langsung ke situ? Pak Kabar Eskrim, tapi Kabar pada Eskrim, saat Pak Hendra nelpon Itulah yang ditanyakan ya. ditanyakan. Yang ternyata Pak Kabar Eskrim langsung yang turun itu. Kabar Eskrim yang mulia. Olah TKP. Olah TKP terus kegiatan pada saat dia nelpon saya itu apa kegiatannya? Saya tidak tahu, saya bilang, loh kamu kok bisa tidak tahu? Siap dan kami nunggu di luar. Coba kamu lihat, katanya. Terus saya lihat ke dalam, saya lihat ada petugas dengan rompi puslapor sedang masang-masang benang di tangga, kemudian di area yang dugaan tembak-menembak. Baik,
Sebelum saudara ceritakan lagi, di tanggal 12 itu ya, jam 12 ya. Di tanggal Sekitar 12 jam jam 9-an, jam 10 9 ya. malam. Ya. Apakah itu diketahui oleh Ferdi Sambo? Nah ini berikutnya Pak Ferdi Sambo juga menelpon kami yang mulia. Setelah Hendra? Setelah setelah Pak Hendra nelpon, Pak Ferdi Sambo nelpon. Jam berapa? Selang berapa menit kemudian. Oh, Menelpon menanyakan hal yang sama, tapi sudah dengan nada marah. Mereka tidak tahu itu rumah saya di situ. Apa mereka nggak punya tata krama izin sama saya? Saya hanya siap-siap saja. iya.